Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, Panglima Islam Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, di mana dalam peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 3 peperangan, yaitu peperangan Ma'rakatul Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian Ma'rakat Dzatis Salasil, yaitu perang melawan orang-orang Persia, dan terakhir kalau ada waktu Ma'rakatul Yarmouk, perang melawan orang-orang Romawi. Kita mulai dengan Ma'rakatul Yamamah. Perang ini terjadi kala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang terutama orang-orang kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya baru masuk Islam dan iman mereka tidak kuat, sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak di antara mereka yang murtad. Adapun para sahabat yang ada di Madinah, di Mekah dan di Taif, maka iman mereka kuat. Namun orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada jauh dari kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang murtad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyurati para sahabat yang ada di Taif, yang ada di Mekah, dari kabilah-kabilah Ghifar, kabilah Aslam, agar mereka bergabung kota Madinah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberi pelajaran kepada orang-orang murtad. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga orang-orang yang murtad maka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah mengumpulkan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membagi pasukan para sahabat menjadi 11 pasukan. Yang masing-masing pasukan tersebut akan dikirim daerah-daerah, lokasi-lokasi di mana banyak orang-orang Arab yang murtad, agar menyuruh mereka kembali kepada Islam atau diperangi. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masing-masing pasukan tersebut jumlahnya 3.000, 4.000, 5.000, tidak banyak ya, antara 3.000 sampai 5.000 dari 11 pasukan tersebut. Maka pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada sebagian sahabat, di antaranya Zaid bin Khattab, untuk menjadi panglima pasukan yang pertama. Namun dia menolak. Kata Zaid bin Khattab, "Saya ingin mati syahid. Tidak pantas seorang panglima untuk mati syahid, ya. Karena panglima harus bertahan untuk mengatur jalannya peperangan, sementara saya ingin mati syahid, jadi saya tidak bisa jadi panglima." Akhirnya ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah. Sama alasannya, saya juga mau mati syahid, maka saya tidak pantas jadi panglima. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifah, namun dia menolak. Akhirnya ditawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Akhirnya Abu Bakar memaksa Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid setuju untuk menjadi panglima. Dan pasukan pertama tugasnya berat. Di antaranya untuk memerangi kabilah-kabilah yang
murtad dari kabilah, di antaranya kabilah Bani Tamim, kabilah Bani Asad, dan dari daerah yang ada di kota Ta'i, ya, atau di sekarang yang ada di atau At-Ta'i, ya. Maka akhirnya Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan yang berjumlah 5.000. Maka dia pun mendatangi kabilah-kabilah tersebut satu persatu, ya, untuk diperangi atau disuruh kembali kepada Islam. Berjalan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pertama kali menuju kabilah Ta'i. Kabilah Ta'i ini yang sekarang berada di Ha'il, ya, 800 km kira-kira dari kota Mekah, ya, atau dari kota Madinah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid menuju kabilah Ta'i, ya, dan dia bersama sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Akhirnya Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Khalid, izinkanlah aku berbicara dengan mereka." Ya, banyak di antara mereka yang murtad, tapi masih ada 2 cabang di antara mereka yang tidak murtad atau masih bisa diajak berbicara. Akhirnya diajak berbicara oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang dari mereka kembali Islam, sehingga bergabung kepada pasukan Khalid bin Walid menjadi 5.000 tambah 500 jadi berapa? 5.500. Kemudian Adi bin Hatim minta izin lagi, biarkanlah Khalid saya berbicara dengan kabilah itu lagi, yaitu anak cabang dari kabilah Ta'i. Kemudian diajak berbicara oleh Adi bin Hatim, akhirnya masuk Islam kembali sehingga 500 orang, sehingga jumlah pasukan Khalid bin Walid menjadi 6.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid lanjut berjalan menuju kabilah Asad. Di kabilah Asad ada seorang yang mengaku nabi baru, menjadi nabi, namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid membawa pasukannya menyuruh mereka untuk kembali kepada Islam, namun mereka tidak mau. Akhirnya diperangi oleh Khalid bin Walid dan pasukan mereka juga sekitar 6.000 orang, ya, dengan berimbang terjadi perlawanan. Akhirnya kalahlah mereka. Akhirnya nabi palsu ini Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi kemudian kabur. Kemudian akhirnya Tulaiha ini berhasil kabur. Nabi palsu ini pun kabur. Di kemudian hari akhirnya dia sadar, masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Tulaiha akhirnya meninggal dalam peperangan dan dia mati syahid. Subhanallah. Hidayah, tadinya ngaku sebagai nabi, kemudian akhirnya kembali sadar, akhirnya mati syahid dalam peperangan. Tapi intinya Khalid berhasil mengalahkan kabilah Ta'i, kemudian berhasil juga mengalahkan kabilah Asad dan berhasil juga mengalahkan Bani Tamim. Ya. Ini pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Pasukan kedua yang juga berjumlah mungkin 4.000 atau 3.000 sampai 5.000 dikirim ke Banu Hanifah. Banu Hanifah inilah kabilahnya Musailimah al-Kadzdzab. Bagaimana mereka masuk Islam dan bagaimana mereka murtad? Yang pertama kali masuk Islam dari Banu Hanifah adalah seorang sahabat bernama Sumamah bin Utsal. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ceritanya. Sumamah bin Utsal ini pernah ditangkap oleh sebagian sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Diikat. Dan dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah jumlahnya banyak, ya. Nanti pasukannya Musailimah al-Kadzdzab sekitar 90.000 atau 100.000 orang. Zaman itu banyak, jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian Sumamah waktu diikat oleh Nabi SAW di tiang Masjid Nabawi, dan dia musyrik, maka Nabi datang kepada Sumamah. Kata Nabi SAW, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, dan dia dari Banu Hanifah, dia berkata, Ya Muhammad, in taqtul zadamin. Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya, sungguhnya kau telah membunuh seorang yang memiliki kabilah yang besar yang akan menuntutmu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Kau pernah membebaskan saya. Wa in kunta turida malan fasal. Ya. Kalau kau ingin, ya, harta, maka mintalah, kau akan berikan yang kau kehendaki. 3, kata Sumamah. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya pasukan banyak. Kalau kau bebaskan saya akan pandai berterima kasih.
Kalau yang ketiga kau minta harta saya akan kasih. Rasulullah SAW pun meninggalkan dia. Satu hari pertama tetap diikat. Hari kedua Rasulullah SAW datang lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Thumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Thumamah mengatakan cuma satu, "Wa in tun'im ala syakir." Kalau kau bebaskan saya pandai berterima kasih. Dia sudah tidak bilang tiga lagi, cuma bilang apa? Satu. Rasulullah SAW biarkan lagi. Besok lusanya Rasulullah SAW datang lagi. "Ma indak ya Thumamah?" Ya. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Maka kata Thumamah, "Indi ma qultu laka." Saya menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu kemarin-kemarin. Kata Rasulullah SAW, "Atliku Thumamah." Bebaskanlah Thumamah. Subhanallah, Thumamah dibebaskan, kemudian dia pergi, dia mandi, kemudian dia balik, dia ketemu Nabi, dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu wahai Muhammad. Sekarang jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu wahai Muhammad. Maka jadilah negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai." Kenapa dia masuk Islam? Karena 3 hari diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi SAW. Lihat para sahabat sholat berjamaah, dengar lantunan Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada orang kafir nanti ikat di Masjid As-Saff, mungkin 3 hari masuk Islam. Kalau 3 hari 1 minggu lah. Dengar ceramah tiap hari, siapa tahu masuk Islam. Thumamah inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Taib. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan, dia mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, Banu Hanifah, ya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Jangan segera engkau menyerang. Tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang." Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak. Disebutkan 90.000 pasukan. Sementara mereka cuma 4.000 atau 5.000. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia stajil, terlalu tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, "Jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman." Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat. Dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, "Jangan kau menyerang sampai datang bantuan." Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000 kalau tidak salah, ya, lebih dari 10.000. Sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah, ya, Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri. Ya. Karena dalam pasukan tersebut ada juga orang-orang yang baru masuk Islam.
Sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana. Sehingga Muhajirin berkumpul dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, kabilah dengan kabilah ini. Sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa. Ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah al-Kadzdzab ini bin Habib al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadiqah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ. Dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik ini kemudian punya ide. Karena benteng mereka tertutup, kata Al-Bara bin Malik, "Wahai para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam." Di dalam ada puluhan ribu orang. Mereka bilang, "Jangan." Kata dia, "Lempar saja." Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya, mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang baju besi, kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas. Akhirnya dia masuk dari dalam. Di dalam rumah ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya, puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia. Setelah benteng terbuka, baru kemudian kalahlah mereka. Ya, selesailah perang Ma'rakatul Yamamah.